Selamat pagi anak-anak siswa baru, para peserta PLS. Selamat bergabung di Rumah Belajar SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate tahun pelajaran 2021-2022. Saya Bapak Luis. Pada kesempatan ini hendak memaparkan materi tentang visi, misi, dan kurikulum SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Mari ikuti tahapan penjelasan berikut ini. Kita mulai dari bagian pertama, yakni visi, misi, dan moto SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Visi SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Pasti Anda semua bertanya-tanya, visi itu apa? Jadi, visi adalah impian atau cita-cita atau keinginan, entah itu pribadi, kelompok, instansi, untuk mencapai tujuan di masa depan. Maka di sini, visi dari SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate, tempat Anda akan meraih ilmu ini, yakni unggul dalam prestasi, didik, berbudaya, beretos kerja, berwawasan iptek yang luas, dan memiliki nilai-nilai Kristiani yang sejati. Ini berarti bahwa pembelajaran Anda selama 3 tahun ke depan itu membawa Anda kepada satu cita-cita, supaya Anda menjadi pribadi yang unggul dalam prestasi, Anda menjadi manusia yang terdidik dan berbudaya, beretos atau bersemangat kerja, lalu berwawasan iptek yang luas, dan di dalam diri Anda harus tertanam nilai-nilai Kristiani yang sejati. Misi SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Pertama-tama Anda harus tahu apa itu misi. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat tadi di atas. Di sini misi ada beberapa, misi SMP Katolik Bintang Laut ada 8 poin di sini. Yang pertama itu saya bacakan langsung saja. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien dengan tenaga guru yang handal dan profesional untuk menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut. Lalu misi yang kedua, itu mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidik berkaitan dengan guru, tentang tenaga pengajar. Lalu yang ketiga, mengembangkan bakat dan prestasi peserta didik Anda semua melalui kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Lalu misi yang keempat, mengembangkan pola hidup sehat di kalangan warga sekolah. Lalu yang kelima, melaksanakan kegiatan penunjang melalui penyediaan sarana serta tenaga kependidikan lainnya secara memadai untuk kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Lalu misi yang keenam, itu menyelenggarakan bimbingan dan latihan serta program belajar tambahan pada siswa untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi. Lalu yang ketujuh, membina dan menegakkan disiplin yang berakar pada kebudayaan nasional serta etos kerja yang tinggi sebagai kunci utama keberhasilan. Lalu yang kedelapan, itu membina dan mengembangkan sikap peduli sesama dan lingkungan dengan prestasi yang dimiliki sebagai wujud hidup dalam kebersamaan dan keselarasan dengan nilai-nilai Kristiani. Selain visi dan misi yang Anda dengar penjelasan tadi, di sini ada moto SMP Katolik Bintang Laut. Moto itu semacam semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, tujuan dari suatu lembaga. Moto SMP Katolik Bintang Laut itu adalah bonum. Bonum atau artinya kebaikan. Ini bahasa Latin ya. Lalu ini atau bonum atau kebaikan ini berkaitan dengan etika.
Di SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate, Anda dituntun untuk mengenal kebaikan lewat pendidikan karakter. Jadi, contoh, Anda disuruh berdoa. Berarti Anda mau menumbuhkan dalam diri Anda itu karakter religius. Atau Anda diminta untuk datang tepat waktu. Dan itu berkaitan dengan karakter kedisiplinan. Jadi, lewat pendidikan karakter ini, Anda harus mampu mengenal Allah yang adalah yang maha baik, atau bonum itu sendiri, atau kebaikan itu sendiri. Allah sumber kebaikan. Lalu yang kedua itu veritas, atau artinya kebenaran. Maksudnya kebenaran ilmu pengetahuan yang Anda peroleh dalam rentang 3 tahun ini. Lewat ilmu pengetahuan yang Anda pelajari, Anda dituntun untuk mengenal Tuhan, Allah yang maha benar. Lalu yang ketiga itu fulcrum, atau artinya keindahan. Ini berkaitan dengan seni, atau bahasa kerennya itu estetika. Pendidikan seni bisa Anda peroleh lewat seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, yang dalam struktur kurikulum itu yang disebut dengan seni budaya itu. Lewat seni, Anda mampu memuliakan Allah Sang Pencipta. Jadi, moto SMP Katolik Bintang Laut itu Bonum Veritas Fulcrum. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tujuan dan definisi kurikulum. Tujuan kurikulum. Untuk apa Anda tahu tentang kurikulum? Ya, di sini jawaban satu-satunya supaya bisa tahu apa yang harus dikerjakan selama belajar di jenjang SMP ini. Ya, tentu sebagai anak sekolah itu pekerjaan utama itu adalah belajar, mengerjakan tugas-tugas. Anda datang sekolah dengan senang hati, Anda datang sekolah menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, dan supaya dari ilmu pengetahuan itu Anda bisa berpikir kritis, mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, membedakan mana yang benar dan tidak benar. Tentu yang baik dan benar itu Anda harus ambil untuk menjadi manfaat untuk diri Anda sendiri, dan yang tidak baik dan yang tidak benar itu Anda harus buang. Nah, itu supaya Anda mampu menjadi pribadi yang unggul seperti yang di sekolah tadi. Kurikulum itu apa? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh sekolah pada peserta didik dalam periode tertentu. Ya, tadi itu pengertian kurikulum secara umum. Sekarang, kurikulum SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh SMP Katolik Bintang Laut kepada peserta didik, dalam hal ini Anda semua, itu selama 3 tahun. Dan di SMP Katolik Bintang Laut Ternate itu kita menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan program pemerintah yang berlaku untuk seluruh Indonesia ini, itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini adalah kurikulum terbaru dan terbedakan dari kurikulum yang lama, yaitu kurikulum KTSP. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang struktur mata pelajaran di SMP Katolik Bintang Laut menurut kurikulum 2013. Kita masuk pada mata pelajaran kelompok A. Kelompok A ini itu mata pelajaran yang menekankan aspek pengetahuan dan aspek sikap. Kita lihat yang pertama,
Itu pendidikan agama, itu dalam 1 minggu Anda akan dapat 3 jam pelajaran. Lalu yang kedua itu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu dalam 1 minggu akan Anda dapat 3 jam pelajaran. Lalu bahasa Indonesia ada 6 jam per minggu. Ini bahasa Indonesia ini memang porsinya paling banyak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua mata pelajaran lain itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai media pembelajaran, atau Anda bisa memahami mata pelajaran lain itu melalui bahasa Indonesia. Lalu yang berikut ada matematika, itu juga lumayan banyak. Dalam 1 minggu Anda dapat 5 jam pelajaran. Masih kelompok A yang menekankan pengetahuan dan sikap, itu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dalam 1 minggu ada 5 jam pelajaran. Lalu yang berikut IPS atau ilmu pengetahuan sosial, itu 4 jam per minggu. Bahasa Inggris juga 4 jam per minggu. Itu kita masuk pada kelompok B, itu kelompok mata pelajaran yang menekankan aspek keterampilan dan aspek sikap. Itu ada seni budaya, dalam 1 minggu ada 3 jam pelajaran, dan juga PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 jam per minggu, dan yang terakhir itu prakarya, itu 2 jam per minggu. Selain mata pelajaran yang diperkenalkan tadi, sekarang saya memperkenalkan kepada Anda semua siswa-siswi baru itu tentang tenaga guru atau tenaga pengajar di SMP Katolik Bintang Laut. Jadi semuanya ada 13, ada 11 guru yang mengajar di kelas, tambah kepala sekolah dan 1 pegawai tata usaha. Jadi kita lihat yang pertama itu ada di foto ini Suster, yaitu Suster Winandi DSY. Itu sebagai kepala sekolah. Lalu yang kedua itu Aloysius Pascalis Tue Esvil. Nah, itu saya sendiri yang bicara ini. Itu mengajar agama kelas 7 dan agama kelas 9 tambah mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Lalu yang berikut ada suster yang sedang menggendong anak kecil ini. Ini Suster Leticia DSY. Suster mengajar bahasa Inggris kelas 8 dan prakarya kelas 9. Tambah lagi dengan Ibu Widyaningsi Sarju SPD, itu mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9. Ini saya agak susah atau saya susah dapatkan fotonya, makanya saya tulis di menyusul di bawah. Lalu berikut ini ada ibu yang paling gaya berjilbab ini, itu Ibu Aida Kasim SPD, mengajar mata pelajaran IPA kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Masih tentang tenaga pengajar atau guru-guru di SMP Katolik Bintang Laut, itu ada Pak Romiandra Arnyanyi SPD, mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu ada Pak Daniel Sukleli SPD yang pakai rebel ini, itu mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8, tapi juga sekaligus sebagai pembina OSIS di SMP. Lalu ini ibu guru yang paling cantik, itu Ibu Guru Susana Bladina Mende SAG,
mengajar agama kelas 8, PPKN kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu Ibu Kristina Sambela, SPD, mengajar matematika kelas 7, lalu prakarya kelas 7 dan kelas 8. Tenaga pengajar yang berikut itu Bruder Fendi Mukili MSC, mengajar IPS kelas 7, kelas 8 dan 9. Ada Ibu Silsentia Manyila SPD, mengajar matematika kelas 8 dan kelas 9. Juga ada Pak Esra Mualdi, ini mengajar seni budaya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau mau belajar musik itu dengan Pak Esra ini. Lalu yang terakhir itu ada Ibu Patricia Irala Kamponang, SPD, sebagai tata usaha dan operator sekolah. Pada bagian 4 kita lihat kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler di SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Kita lihat pengembangan diri di SMP Katolik Bintang Laut. Yang pertama itu ada tarian, itu ada tarian daerah, tapi juga ada tarian-tarian atau dance begitu, tarian populer. Lalu ada bahasa Inggris dan juga ada OSN. OSN ini Olimpiade Siswa Nasional yang nantinya akan dikawal oleh guru-guru yang menangani OSN sesuai dengan SK Kepala Sekolah. Kita lihat yang berikut itu tentang ekstrakurikuler di SMP Katolik Bintang Laut. Di sini dalam foto ini itu ada pramuka, itu dalam kurikulum itu masuk sebagai ekstrakurikuler wajib. Foto yang ada di sini itu foto waktu gerak jalan pramuka Sekota Ternate. Lalu ada marching band. Ini foto ini ada pada penjemputan Bapak Uskup Amboina pada momen pesta perak 2025 tahun menjadi uskup. Ada yang belum sempat saya masukkan di sini di slide ini, itu ada sepak bola gawang sedang ada di lantai 3. Ini untuk yang berminat sepak bola dong itu ya bisa bergabung di sini. Ada juga renang, nanti dikawal oleh Pak Romi, masuk sebagai ekstrakurikuler juga. Ada juga grup band sekolah, ada di lantai 3, ada ruangan khusus lagi. Terus ada sekarang yang terakhir itu ada basket. Di lantai 3 juga sudah ada lapangan basket. Jadi semuanya ini merupakan fasilitas yang bisa mengembangkan atau ajang mengembangkan bakat Anda semua. Sistem penilaian di SMP Katolik Bintang Laut sesuai dengan kurikulum 2013. Itu yang paling pertama dan paling prioritas itu penilaian sikap. Di sini penilaian sikap itu ada 2, itu sikap spiritual dan sikap sosial. Nanti Anda akan lihat sendiri di rapor ketika penerimaan rapor. Itu akan ditentukan melalui pengamatan guru dan juga penilaian antar teman. Lalu yang kedua itu penilaian pengetahuan. Itu ada penilaian harian,
tugas-tugas, ulangan harian, PR, itu masuk dalam penilaian harian. Ada penilaian tengah semester dan juga penilaian semester. Lalu yang ketiga itu penilaian keterampilan. Itu ada produk, penilaian proyek, dan juga portofolio. Jadi dari sistem penilaian ini kita lihat yang paling di atas itu adalah penilaian sikap. Sikap itu sangat penting untuk pembelajaran pembelajaran Anda semua. Nah, percuma misalnya kalau Anda pintar tapi sikapnya kurang bagus. Ini sangat tidak seimbang. Itu kita masuk pada kelompok B, itu kelompok mata pelajaran yang menekankan aspek keterampilan dan aspek sikap. Itu ada seni budaya, dalam 1 minggu ada 3 jam pelajaran, dan juga PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam per minggu, dan yang terakhir itu prakarya itu 2 jam per minggu. Syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Yang pertama, itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Lalu, yang kedua, memperoleh nilai minimal KKM, tadi sudah jelaskan itu yaitu 70 pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Lalu, dinyatakan tidak naik kelas atau mengulang bila tidak menuntaskan 3 mata pelajaran. Lalu kehadiran Anda terdidik di kelas minimal 90%, dan yang terakhir itu memiliki nilai minimal baik untuk penilaian sikap. Ini adalah jadwal pelajaran penyesuaian yang dibuat secara online di masa COVID ini. Anda tidak perlu datang ke sekolah, tapi belajar secara online saja di rumah. Nanti para guru akan kirim materi belajar melalui video, link, atau Zoom sesuai jadwal yang ada ini. Jadwal ini tidak disusun sesuai aturan kurikulum seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini Anda bisa lihat dalam 1 hari Anda hanya belajar 2 mata pelajaran dengan porsi waktu 1 mata pelajaran itu 120 menit atau 2 jam. Lihat hari Senin di kolom kelas 7 itu ada matematika dan seni budaya. Lalu hari Selasa itu bahasa Indonesia jam 8 sampai 10. Lalu lanjut jam 10 sampai 12 itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lalu hari Rabu bahasa Inggris dan prakarya, hari Kamis IPA dan agama, lalu hari Jumat PPKN dan IPS. Nah, kolom lain itu kolom kelas 8 dan kelas 9, nanti mereka akan lihat sendiri. Lalu hari Sabtu itu waktu bebas, waktu free, tapi Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran. Terus Anda boleh foto jadwal ini dan gunakan jadwal ini sebagai pedoman belajar Anda di rumah.
sampai informasi berkaitan dengan misalnya ada penurunan penyebaran COVID di Kota Ternate ini, baru kita belajar tatap muka. Tapi tunggu informasi. Di jadwal ini ada kesalahan tulis. Sebenarnya tahun ajaran 2021-2022 sini. Itu berkaitan dengan jadwal, boleh lihat sendiri dan gunakan sebagai pedoman belajar Anda di rumah. Kita masuk bagian paling akhir, itu ada latihan soal dan tugas. Tujuan kurikulum. Untuk apa Anda tahu tentang kurikulum? Ya, di sini jawaban satu-satunya supaya bisa tahu apa yang harus dikerjakan selama belajar di jenjang SMP ini. Ya, tentu sebagai anak sekolah itu pekerjaan utama itu adalah belajar, mengerjakan tugas-tugas. Anda datang sekolah dengan senang hati, Anda datang sekolah menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, dan supaya dari ilmu pengetahuan itu Anda bisa berpikir kritis, mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, membedakan mana yang benar dan tidak benar. Tentu yang baik dan benar itu Anda harus ambil untuk. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini kata-kata Nelson Mandela. Sekian dan terima kasih. Saya Bapak Louis. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi Anda semua. Salam sukses untuk Anda semua. Selamat bergabung.